Hai Sobat Agraria, perkenalkan nama saya Sally Rosa. Dalam 5 menit ke depan kita akan membicarakan proyeksi Bank Tanah Harapan Taman Bagelen Kabupaten Purworejo. Menarik bukan? Untuk itu saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimak penjelasannya sembari kita mengelilingi taman. Saat ini saya berada di Taman Bagelen Purworejo. Taman ini terletak di persimpangan jalan nasional yang menghubungkan Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Awalnya, taman ini hanya berupa lahan kosong yang dikenal sebagai penanda dengan tugu Kami Etawa dan durian. Atas inisiatif pemerintah Kabupaten Purworejo, lahan kosong ini dibangun untuk meningkatkan produktivitas lahan dan menambah estetika kota. Baru-baru ini, pemerintah telah melegalkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Sektor agraria pun tidak luput dari pembicaraan publik karena dinilai hanya menguntungkan kalangan investor saja. Padahal, dalam undang-undang tersebut mengatur secara khusus bidang pertanahan melalui kebijakan Bank Tanah yang menjamin ekonomi berkeadilan. Kebijakan ini juga turut mendukung manajemen pertanahan yang berfokus pada pemanfaatan lahan berskala sosial. Adapun inovasi kebijakan Bank Tanah yang memberikan solusi cipta lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah seperti pengelola Taman Bagelen membutuhkan kebijakan Bank Tanah sebagai payung hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu Bank Tanah, secara singkat, Bank Tanah dapat didefinisikan sebagai lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah berwenang untuk mengambil alih tanah yang terbengkalai atau bermasalah. Selanjutnya, tanah tersebut akan diolah dan didistribusikan kembali pada masyarakat sesuai dengan program kerja pemerintah, baik program kerja jangka panjang maupun program kerja jangka pendek. Kebijakan ini juga telah sukses dipraktikkan beberapa negara seperti Belanda dan Amerika Serikat. Kebijakan Bank Tanah dapat mewujudkan tata ruang yang baik jika terdapat keseimbangan antara kebijakan penggunaan dan pemanfaatan lahan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, pasal 126 ayat 1, disebutkan bahwa Bank Tanah akan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum dan sosial, pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reformasi agraria. Tentu, hal ini sejalan dengan konsep penataan ruang yang memperhatikan strategi pembangunan ekonomi dan strategi pembangunan sumber daya manusia dengan memperhatikan stabilitas politik. Konsep Bank Tanah dapat diaplikasikan secara efisien menggunakan pendekatan manajemen pertanahan, yaitu tentang perencanaan tata ruang berbasis bidang tanah yang mengandung aspek right, aspek restriction, dan aspek responsibility. Yang pertama adalah aspek right. Dalam kasus ini, warga Bagelen dan warga Purworejo memiliki kesadaran akan property right atau hak atas tanah. Mereka diharapkan dapat merasakan haknya atas tanah atau lahan kosong yang telah dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Aspek kedua adalah aspek restrict. Aspek ini akan mengatur tentang hak lahan dan perizinan. Ketika sudah dibangun kios-kios, tentu mereka yang membayar sewa yang dapat menguasai area tersebut. Kejelasan tentang kepemilikan suatu tempat ini dianggap dapat menyelesaikan konflik karena adanya pengendalian kepemilikan yang dapat dibuktikan secara sah di mata hukum. Adapun aspek ketiga yaitu responsibilities. Aspek ini menggambarkan tanggung jawab dan kewajiban untuk mewujudkan pembangunan keberlanjutan. Peninjauan ini bertujuan untuk menggunakan sumber daya tanah di masa kini secara efisien tanpa harus mengorbankan kesempatan generasi mendatang. Salah satunya dengan menerapkan Bank Tanah. Teman-teman, sudah jelas bukan mengapa ketiga aspek tersebut menjadi pendukung manajemen pertanahan. Walaupun di sisi lain, menurut beberapa pakar, kebijakan Bank Tanah ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Hak menggunakan lahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap mengacaukan penguasaan tanah karena menyimpang dari hak menguasai dari negara. Pandangan miring tersebut kurang tepat karena Bank Tanah melakukan pengelolaan tanah dengan memperhatikan hak pengelolaan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 129 ayat 3. Di sana disebutkan bahwa kewenangan Bank Tanah terbatas oleh jangka waktu. Adanya pembatasan ini tidak menjadikan Bank Tanah menjadi semena-mena dalam menguasai tanah. Sikap bijaksana diambil untuk meminimalisasi persengketaan atau konflik kepemilikan tanah.
Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil juga telah menegaskan bahwasannya bank tanah memang diperuntukkan untuk mempermudah investor berinvestasi. Selanjutnya, diharapkan penciptaan lapangan kerja tidak lagi terkendala oleh pengadaan tanah. Bagaimana Sobat Agraria? Taman Bagelen, taman yang cantik bukan? Maka dari itu, untuk menjaga keasliannya, Taman Bagelen membutuhkan payung hukum seperti bank tanah. Dengan mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya bank tanah, kita dapat mewujudkan pembangunan keberlanjutan. Sekian dari saya, sampai jumpa.